Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan bahas bagaimana cara untuk budidaya ikan gupi. Langsung aja ya, cekidot. Hal yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu adalah wadah untuk budidaya ikan gupi itu sendiri. Jadi yang perlu diperlukan yaitu wadah, aerator, dan tanaman air. Biasanya sih saya menggunakan tanaman apu-apu ya. Kalau untuk wadahnya sendiri bisa akuarium, bak, ember ya, bak-bak kecil, ataupun bisa juga di kolam semen. Jadi seperti itu ya. Dan yang perlu diperhatikan yaitu luas dan ukuran wadah. Untuk budidaya ikan gupi itu sendiri bisa macam-macam ya. Jadi kita harus menyesuaikan banyaknya ikan yang akan dipijahkan. Sedangkan untuk ketinggian airnya itu minimal 30 ya, atau sampai 40 cm, maks 50 cm lah. Jadi seperti itu. Next, langkah selanjutnya yaitu kita harus bedakan dulu jantan atau betina ikan gupi kita. Caranya hampir sama seperti ikan-ikan lainnya ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau betina itu bentuknya agak bulat, warnanya itu kusem, terus punya sirip itu yang agak melebar ya. Jadi kalau ikan jantan itu warnanya kontras, jadi terang banget, terang gitu loh. Jadi tubuhnya itu juga lebih langsing daripada yang cewek ya, maksudnya yang betina ya. Jadi seperti itu. Nah, selangkah selanjutnya yaitu sebelum dipijah ini ya, jadi indukan jantan dan betina itu dipisahkan terlebih dahulu. Dan proses pemijahan ikan gupi itu sendiri bisa dilakukan secara satu-satu, maksudnya cowok sama jantan sama betina satu ekor, atau secara massal. Jadi pemijahan massal ini sebetulnya lebih dianjurkan sih, karena lebih cepat, simple, praktis lah pokoknya. Jadi komposisi pemijahan massal antara ikan jantan dan betina itu biasanya sih 1:5 ya, atau 1:3, 1:2. Jadi suka-suka kita lah. Nah, ada juga hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau pengen mijah itu biasanya sih ceweknya dulu ditaruh di wadahnya itu. Ini contoh jam 7 pagi. Habis itu yang jantan itu ditaruh ke wadah itu baru nanti sorenya gitu loh. Nah, kalau dalam kasus pemijahannya itu secara massal, jadi nggak bisa kawin secara serentak bersama-sama gitu. Nah, itu susah. Biasanya sih butuh waktu 3-5 hari ya. Jadi ikan gupi ini, pasangan ini, terus habis itu gantian seperti yang pasangan yang satunya, seperti itu ya, dan seterusnya sampai 3-5 hari. Ikan gupi ini merupakan ikan yang melahirkan ya, sama kayak moli ya. Jadi embrio tumbuh ke dalam perut hingga siap untuk dilahirkan. Lama kehamilan terhitung mulai dari pemijahan hingga kelahiran itu sampai 2-4 minggu ke depannya. Jadi seperti itu ya. Jadi ciri-ciri ikan gupi yang hamil ini bisa dilihat setelah 2 minggu, minim 2 minggu ya, sejak pemijahan. Tandanya ada di area gelap ya, di bagian bawah anus ya. Jadi ada bercak-bercak kelahiran gitu loh. Perutnya itu sedikit mengembung, jadi agak besar, agak bulat. Jadi yang awalnya itu bulat semakin bulat. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri ikan gupi yang hamil. Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang Group. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.